Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ato Alim Channel. Saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan di Indonesia. Sahabat sekalian, sehari dan 2 hari terakhir ini ya, kita lihat memang pertarungan politik dan percaturannya semakin sengit. Ya, bukan saja soal capres, tetapi tentu juga adalah kaitan dengan berbagai isu-isu yang kaitannya dengan pencalonan presiden, calon presiden, dan calon wakil presiden. Sahabat sekalian, ini betul-betul ngeri-ngeri sedap ini ya. Kita lihat Nasdem ini betul-betul dalam minggu ini saja ada 2 peristiwa yang sangat kuat menerpa. Yang pertama adalah kasus pengaduan daripada salah seorang yang sebenarnya juga masih anggota Nasdem, yaitu dari AAFS ya, yaitu bahkan sudah disebut sebenarnya nama lengkapnya itu salah satu awal namanya Ami ya, dan juga berasal dari Nasdem. Nah, pengaduan ini menyangkut dengan pelecehan seksual verbal. Jadi sangat ditekankan sekali oleh Pak Sugeng Suparwoto tadi terkait dengan pelecehan seksual ini, yaitu verbal. Jadi bukan menyentuh bagian fisik atau bagian-bagian tubuh yang ada daripada saudara Ami ini. Nah, ini sahabat sekalian, ya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, dari kasus Suparwoto ini adalah tidak ada sahabat yang abadi atau teman abadi ya di dalam dunia politik. Yang abadi itu adalah kepentingan politik. Nah, ini jadi catatan kita ya. Sehingga memang tadi juga Sugeng Suparwoto mengatakan ini pelajaran berharga bagi kita semua ya. Bagaimana harus menjaga ucapan maupun menjaga tingkah laku dari kemungkinan ya berpotensi untuk dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum. Ini jelas sekali ada memang dugaan daripada Pak Sugeng Suparwoto itu ada framing ya, ada upaya untuk menyudutkan ya partai pendukung Capres Anies Baswedan ini. Jadi memang kita lihat serangan-serangan dari berbagai pihak ini ya, mungkin saja ini adalah dari pihak-pihak yang tentu adalah lawan daripada calon lain ya, yang mungkin pendukungnya ya, yang mencoba untuk mendiskreditkan pertama capresnya. Tentu berbagai kegiatan atau berbagai upaya itu, yang pertama orang biasanya dalam situasi politik seperti ini adalah menyerang inti daripada tokoh itu sendiri, yaitu Anies Baswedan. Nah, ini yang dimunculkan adalah soal Formula E, tetapi masih susah kelihatannya untuk mencari-carinya ya, meskipun kata Mahfud MD ya, soal pasalnya itu bisa dicarikan. Nah, ini juga statement yang dari Pak Mahfud MD ini, Menko Polhukam, mengatakan katanya di negara kita ini ya gampang untuk membuat orang yang tidak bersalah menjadi bersalah ya, menjadikan orang yang bersalah menjadi tidak bermasalah atau bersalah, itu mudah dilakukan di negara Indonesia ini katanya. Nah, ini ngeri-ngeri sedap kita kalau kita kaitkan dengan bagaimana kemungkinan Anies Baswedan dihadapkan dengan persoalan hukum. Karena serangan terhadap Anies ini adalah bagian daripada strategi untuk menggagalkan pencalonan Anies Baswedan. Nah, ini berbagai analisis dari para pemerhati politik maupun pemerhati hukum di Indonesia terkait dengan Anies Baswedan. Nah, sekarang ketika sudah mulai kelihatannya kesulitan mencari sisi-sisi negatif dari Anies, maka diarahkan sekarang ke partai pendukungnya. Nah, dalam hal ini tentu adalah Nasdem,
dicoba diuyak-uyak, coba dilihat salah satunya atau salah duanya, yaitu yang kaitannya dengan Ketua Komisi 7, yaitu Sugeng Suparwoto. Nah, kasus ini adalah hasil klarifikasi daripada Sugeng Prawoto adalah kaitan dengan candaan saja sebenarnya katanya. Jadi, dan itu pun juga WA itu adalah dalam konteks hubungan mungkin pertemanan yang biasa, yang tentu dalam situasi politik seperti ini ada pihak-pihak, ya, menurut Sugeng Suparwoto loh ini, itu ada pihak-pihak yang ingin memframing ya partai Nasdem, dan tentu sekaligus ingin kaitannya dengan mempengaruhi kepada pencapresan Anies Baswedan. Nah, kasus sebelumnya kita dengar dengan kasus sekjen yang terlibat atau diduga kaitan dengan korupsi, ya, 8T. Nah, ini kita nggak tahu juga ini bagaimana arahnya. Nah, sahabat sekalian, dalam konteks politik sebenarnya, ya, itu sering ungkapan orang mengatakan bahwa tidak ada, ya, teman abadi di dalam politik. Yang ada itu adalah kepentingan pribadi. Jadi kita lihat ini memang bukti nyata adalah dalam sejarah perpolitik Indonesia. Bagaimana misalnya dahulu, ya, kita lihat Anies Baswedan pada tahun 2014 itu sangat-sangat mendukung, bahkan termasuk tim inti yang mensupport, ya, Presiden Joko Widodo ketika pencalonan calon presiden ketika itu. Beliau betul-betul kita lihat catatan-catatan atau dari record, ya, perjalanan bagaimana dia ikut pada tim penguatan atau mensukseskan keterpilihan Joko Widodo ketika pemilu presiden 2014. Nah, ini kita lihat, ini adalah teman yang pendukung, kemudian baru 1 tahun menjabat, akhirnya dipecat dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, ketika itu. Nah, jadi dalam politik itu memang tidak ada yang abadi. Jadi meskipun berteman baik seperti Agung Suparwoto ini, berteman baik, mengaku adik, saling membantu, saling support, ternyata sahabat sekalian, ya, begini, dalam politik itu sering, ya, mengabaikan etika-etika, ya, etika persahabatan, etika agama, moral agama. Yang penting sekarang ini bagaimana kita membuat lawan itu lumpuh, tak bergerak, ya, dan kemudian bagaimana tidak berkembang, dan bahkan kalau perlu adalah dalam situasi politik seperti ini itu kepentingan itulah yang nomor satu, mengalahkan nilai-nilai lain, termasuk agama bisa dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan politik itu. Jadi agama sebagai dilihat, dijadikan instrumen yang terkadang untuk mendukung, terkadang juga untuk memukul. Jadi dalam politik itu semuanya adalah serba memungkinkan dilakukan. Nah, inilah yang mungkin terjadi bagi Sugeng Suparwoto ini. Nah, tentu saya sepakat juga, dan Sugeng Suparwoto itu mengakui betul, ya, dia sebagai seorang wakil rakyat tentu harus mawas diri, harus penuh kehati-hatian dalam bertindak, dalam berbicara, karena pada saat-saat tertentu teman sendiri, ya, bahkan satu partai sendiri itu bisa menjadi musuh atau monster yang menghancurkan kita, meskipun itu adalah bagian daripada teman yang cukup lama atau orang yang berjasa untuk mengangkat atau mengorbitkan seseorang. Jadi ini menjadi sudah hukum dalam politik itu, ya, tidak ada teman sejati, yang ada adalah kepentingan sejati. Sahabat sekalian, ini kalau kita lihat kaitan dengan perilaku di Dewan Perwakilan Rakyat, perilaku para pemimpin di legislatif, di yudikatif maupun eksekutif, ini memang harus terukur, ya, sehingga tidak menjadi bumerang. Nah, coba kita bayangkan misalnya bagaimana seorang
seorang wakil rakyat tetapi berperilaku yang tidak senonoh. Beberapa waktu lalu masih ingat sahabat sekalian bagaimana misalnya lagi sidang di sidang paripurna di DPR RI itu nonton porno, film porno melalui HP-nya, tersorot kamera, kelihatan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perilaku yang tidak bermoral. Termasuk kalau ada calon legislatif, calon bupati, calon gubernur, calon presiden yang suka dengan hal-hal yang pornografi, hal-hal yang sifatnya adalah kaitan dengan ketidaksenonohan seperti itu. Ini adalah contoh pemimpin yang memang harus kita hindari. Jadi termasuk juga dalam hal ini adalah perwakilan rakyat kita, ya, perwakilan kita di DPR RI, maka harus steril. Termasuk juga di perguruan tinggi. Jadi bukan hanya menjadi kewajiban di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, tetapi semua jajaran yang memang melibatkan dan menaungi masyarakat secara keseluruhan. Nah, sahabat sekalian, dengan isu-isu Sugeng Suparwoto ini, memang kita lihat dalam situasi politik yang menghangat sekarang, maka semuanya itu bisa di-framing. Jadi bisa dijadikan alat untuk memukul, melumpuhkan lawan politik, ya. Dengan cara-cara itulah sahabat sekalian, ya, orang bisa menang. Dengan cara-cara itulah orang bisa lawan tidak berkutik. Nah, ini adalah contoh demokrasi kita yang kurang sehat sebenarnya. Kenapa? Karena memang di tataran kita sekarang ini, ya, kita lihat ada pejabat yang jelas sudah korupsi, ya, yang ada pejabat yang memang terbukti korupsi, tetapi ketika ada pendaftaran calon legislatif, calon bupati dan gubernur dan lain-lain, ini justru masyarakat, partai politik dan masyarakat itu menganggap ini sesuatu yang biasa, sehingga mereka juga melanggengkan dirinya untuk bertarung kembali di dunia perpolitikan di Indonesia. Ini bagi saya adalah sesuatu yang nggak sehat. Termasuk misalnya mantan koruptor, ya harus kita tolak. Mantan orang-orang yang melakukan pelecehan seksual, yang betul-betul, ya, bukan karena framing, bukan karena kepentingan politik, ya, tetapi bukan karena politisasi itu, tetapi adalah kalau memang betul-betul kaitannya adalah kaitannya dengan tindakan amoral, ya kita harus tolak. Inilah sahabat sekalian yang kita harus lihat. Nah, untuk kasus Sugeng Suparwoto ini, ya kita tentu sebagai masyarakat yang taat hukum, ya kita serahkan kepada aparat hukum. Apakah dia bisa terjerat dengan KUHP 281, ya, perbuatan asusila atau perlakuan yang tidak senonoh di depan umum misalnya, atau misalnya dia adalah melanggar juga misalnya terhadap undang-undang yang terkait dengan kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi ini kita lihat, kita serahkan saja. Tetapi tentu kita harus adil juga terhadap pihak-pihak ini. Jangan justru atas kepentingan politik orang dikorbankan, termasuk Sugeng Suparwoto ini. Kalau dia clear, saya pikir pihak daripada MKD, ya, Mahkamah Kehormatan Dewan itu harus fair juga. Jangan karena berbeda, misalnya anggota MKD, jangan karena berbeda partai. Kebetulan ini ketua MKD-nya adalah dari Gerindra. Jangan justru lain politik, lain aliran politik, kepentingan politik, lain capres, membuat orang harus diberlakukan salah. Bagi negara di sini harus hadir. Negara, presiden harus hadir, memberikan support, perhatian agar sistem hukum kita, sistem politik kita itu didasarkan pada moral, di atas berdasarkan kepada etika, sehingga semuanya baik untuk semuanya, untuk rakyat dan untuk warga negara secara keseluruhan. Saya yakin, ya, dengan paradigma yang yang betul-betul berdasarkan moral dan etika, sistem politik kita akan membaik dan sistem hukum kita akan menjadi lebih baik. Semoga
Ini semua menjadi pelajaran bagi kita. Jangan bermain-main dengan hal-hal yang bisa merusak etika dan moral kita, termasuk soal pelecehan seksual, korupsi, dan lain-lainnya. Demikian saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.